Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Cenping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3900, 3901, 3902. Tuan Chen, jangan. Setelah melihat ini, Tuan Istana Guanghan segera menghentikannya. Jangan berjanji padanya, jangan, ini penipuan. Tuan, semua orang memandang Dev serempak dan menghalangi Dev. Mereka semua tahu bahwa Mu Qing dengan sengaja menunjukkan kelemahan dan mengekspos dirinya ke alam kesengsaraan tingkat ke-7, tetapi tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Seperti kata pepatah, jika Anda mengenal diri sendiri dan musuh, Anda akan menang dalam pertempuran apapun. Tetapi sekarang Dev bahkan tidak mengetahui kekuatan lawan. Bagaimana Dev bisa bertarung? Jangan khawatir, aku tahu batasanku sendiri. Dia tidak bisa menyakitiku, kata Dev sambil tersenyum percaya diri. Hahaha, aku telah melihat banyak orang yang percaya diri dan sombong, tapi kamu membuatku terkesan. Aku bisa menjanjikanmu 3 gerakan. Mu Qing tertawa dengan arogan. Tidak perlu, lebih baik kamu menggunakan kekuatan penuhmu. Jika tidak ketika kamu kalah, kamu akan berbohong dan menyangkalnya, mengatakan bahwa kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu. Aku tidak suka orang yang mengomel seperti anak kecil dan suka membual. Sudahlah, kamu jangan katakan omong kosong lagi. Dev memandang Mu Qing dan berkata dengan tegas. Oke, setelah Mu Qing mengatakan itu, aura di tubuhnya langsung meledak, dan kemudian dia melambai keluar. Tuan Chen, Anda tidak boleh keluar. Tuan Istana Guanghan membujuk Dev dengan ekspresi cemas di wajahnya. Tuan Chen, kami tidak takut mati, jangan tertipu. Tapi Dev telah mengambil keputusan. Dengan lambaian tangannya, formasi pertahanan yang dipasang di depan Istana Guanghan perlahan ditutup. Dev maju selangkah dan berada di depan Mu Qing. Mu Qing melambaikan tangannya, dan semua orang di belakangnya mundur. Bagaimanapun, pertempuran antara dua kultivator alam kesengsaraan akan mempengaruhi area yang luas. Kepala pengurus keluarga Liu memimpin orang-orang kembali, matanya penuh percaya diri. Mu Qing adalah seorang kultivator di alam Mahayana. Bagaimana Dev, seorang kultivator tingkat 4 di alam kesengsaraan, bisa bersaing dengannya? Tidak peduli betapa berbakatnya Dev dan betapa cemerlang tekniknya, dalam menghadapi kesenjangan kekuatan yang absolut, ini masih merupakan kesenjangan yang tidak dapat dijembatani. Kamu yang menyerang dulu, Mu Qing memandang Dev dan berkata. Dev menggelengkan kepalanya. Sebaiknya kamu sajalah yang menyerang dulu. Aku tidak ingin kehilangan kesabaran. Jangan sampai nanti kamu kalah dan mencari alasan. Mata Mu Qing sedikit menyipit, menatap Dev. Ini benar-benar pertama kalinya aku melihat pria yang suka bicara keras sepertimu. Jadi izinkan aku menamparkan mulutmu sampai bengkak. Begitu Mu Qing mengangkat tangannya, langit tiba-tiba dipenuhi kabut hitam. Sebagai putra kedua dari keluargamu, Mu Qing benar-benar melakukan keterampilan sihir di depan umum tanpa rasa malu. Terlihat telapak tangan besar menuju ke arah Dev. Dengan tembakan telapak tangan ini, filamen hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari kehampaan yang tak berujung seperti hujan lebat. Filamen ini secepat kilat, kemudian terus bertambah besar, dan akhirnya berubah menjadi ular piton hitam besar. Ular piton raksasa yang tak terhitung jumlahnya menukik turun dari langit dan membuka mulutnya yang berdarah. Ular piton raksasa ini menutupi langit dan matahari, dan setiap ular piton raksasa memancarkan cahaya putih redup. Teknik Iblis Fientin, Song Tianhai dari istana tanpa jiwa tiba-tiba berseru, pupil matanya berkontraksi, dan seluruh tubuhnya gemetar. Semua orang tercengang saat mendengar kata teknik Iblis Fientin. Mu Qing juga memandang Song Tianhai, dengan ekspresi luar biasa di matanya. Jelas sekali, dia tidak menyangka seseorang akan mengenali tekniknya. Tuan Istana Song, apakah keterampilan Iblis Fientin yang kamu sebutkan adalah keterampilan iblis besar? Luo Shouhai bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Iya benar, Song Tianhai mengangguk. Saat ini, ekspresi banyak orang berubah drastis. Mereka semua tahu apa yang diwakili oleh iblis besar. Setelah perang antara dewa dan iblis, iblis hampir menghilang, dan mereka berada di lingkungan di mana semua orang berteriak untuk bertarung. Banyak kultivator iblis hidup dalam pengasingan dan berlatih secara diam-diam. Tapi ada iblis besar yang, bukannya bersembunyi, malah membunuh orang secara sembarangan untuk menghidupkan kembali cara iblis. Kemudian, ratusan kultivator berjuang keras melawan iblis besar dan akhirnya membunuh iblis besar tersebut. Waktu berlalu,
dan semua orang sudah lama melupakan iblis besar. Tapi sekarang, Muking sebenarnya telah menggunakan teknik iblis besar itu. Keterampilan sihir anak ini sangat mirip dengan warisan dari zaman kuno, kata Raja Iblis Awan Merah kepada Dev. Warisan kuno, Dev sedikit bingung, dia tidak menyangka Muking begitu kuat. Kamu tidak perlu terlalu takut. Kekuatan sihir orang ini belum mencapai titik sempurna di mana pikirannya sinkron keterampilan sihirnya. Itu hanya memiliki aura warisan kuno. Mungkin tebakanku juga bisa salah. Raja Iblis Awan Merah khawatir Dev akan takut, jadi dia berkata untuk mengingatkannya. Dimengerti, Dev mengangguk, melihat ular piton raksasa di langit yang terus membesar di depan matanya. Dev mengangkat tangannya dan meraih kekosongan. Dalam kehampaan, awan api tiba-tiba muncul, dan di dalam awan api, 3 jenis api pamungkas menyala. Swish, swish, swish. Segera setelah itu, api pamungkas di awan api jatuh seperti meteorit. Sekelompok bola api terus menghantam ular piton raksasa itu. Melihat teknik Dev, semua orang berseru. Teknik yang digunakan oleh mereka yang berada di alam kesengsaraan tingkat keempat bahkan mengejutkan para kultivator yang berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7 atau ke-8. Kepala pengurus keluarga Liu sedikit mengernyit setelah melihat teknik yang digunakan oleh Dev. Meskipun dia tahu bahwa Mukui dan Munai dibunuh oleh Dev, dia belum pernah melihat teknik sebenarnya yang digunakan oleh Dev. Sekarang dia melihat Dev, Master Alam Kesengsaraan tingkat 4, menggunakan teknik yang tidak biasa. Ini membuat kepala pengurus rumah tangga Liu, yang awalnya percaya diri, sedikit khawatir. Pada saat ini, 2 warna muncul di langit, ular piton hitam diikuti oleh api merah. Aliran api menghantam ular piton raksasa itu, mengeluarkan suara gemuruh. Ular piton raksasa dipukul satu demi satu, lalu berubah menjadi potongan kabut hitam. Api pamungkas itu mengikuti ular piton raksasa itu, bertarung di udara. Mereka semua menghabiskan energi satu sama lain. Kemudian di tengah suara yang memekakkan telinga, kabut hitam perlahan menghilang, dan awan api juga mereda. Ketenangan telah kembali ke langit. Saat ini, hanya Dev dan Muking yang melayang di udara, saling memandang. Tidak ada pihak yang memanfaatkan langkah ini sama sekali. Namun, Muking tidak terlalu terkejut. Dia hanya merasa sedikit menyesal dan berkata, "Kamu benar-benar memiliki kekuatan. Aku benar-benar takut aku akan membunuhmu dengan satu gerakan. Maka itu tidak akan menyenangkan." Dia tidak menganggap Dev diperlakukan sebagai lawan, tetapi sebagai mangsa. Dia hanya ingin bermain dengan Dev sekarang. Dalam gerakan tadi, Muking tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau hanya itu yang kamu punya, aku menyarankan kamu untuk meminta maaf dan kembali ke keluargamu. Apa yang kamu punya, jangankan dibandingkan dengan bibimu, kamu bahkan tidak sebaik kakak tertuamu. Setidaknya ketika aku membunuh mereka, aku menggunakan beberapa trik, terutama bibimu, yang dipukuli sampai dia kehilangan seluruh pakaiannya dan melawanku dalam keadaan telanjang. Dev sedikit mencibir, dengan sengaja membuat Muking kesal. Karena hanya jika Muking marah dia akan mengungkapkan kekuatan penuhnya secara tidak sengaja, sehingga Dev dapat mengambil tindakan pencegahan lebih awal. Setelah mendengarkan kata-kata Dev, mata Muking menunjukkan sedikit kemarahan. Namun kemarahannya hanya sesaat. Kamu tidak perlu dengan sengaja memprovokasi saya. Di keluargamu kita, wanita dimaksudkan untuk bekerja sama dengan pria dalam kultivasi ganda. Bahkan jika mereka melepas pakaian mereka, apa masalahnya? Muking menekan kemarahan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Dev mengatakan ini dengan sengaja, untuk membuatnya marah dan membuatnya mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Apa bedanya keluargamu dengan binatang kalau seperti itu? Dev mencibir. Muking memiliki wajah dingin, niat membunuh di matanya, dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Di atas kepala Muking, kabut hitam membubung ke langit, dan kemudian kabut hitam menyebar menjadi jaring hitam besar. Di kabut hitam, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya juga muncul. Mengikuti jari Muking, kabut hitam menyelimuti pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya dan menuju ke arah Dev. Kali ini jaring raksasa yang jatuh dari langit bahkan lebih kuat dari gerakan sebelumnya. Pada pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya, cahaya bersinar. Seluruh jaringan hitam menyelimuti Dev, membuat Dev tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dev tidak punya cara untuk melarikan diri. Hanya dalam sekejap mata, Dev terbungkus jaring hitam. Pada saat dibungkus jaring hitam, tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan. Langit dipenuhi dengan kilatan cahaya keemasan, dan sisik emas menutupi seluruh tubuh Dev. Ding, 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 ding. Jaring hitam menyelimuti Dev, diikuti dengan semburan suara benturan logam. Tapi tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di jaring hitam gelap itu. Tuan Chen, Tuan, melihat pemandangan ini, Tuan Istana Guanghan, Helena dan yang lainnya semuanya siap menyelamatkan Dev. Ketika kepala pengurus rumah tangga Liu melihat ini, dia dan semua orang di keluargamu siap kapan saja.
Jika Tuan Istana Guanghan dan yang lainnya berani mengambil tindakan, mereka akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, perang besar dan pertempuran sengit tidak bisa dihindari lagi. Di dalam jaring hitam, terdengar suara memekakkan telinga. Di depan gerbang Istana Guanghan, terjadi lebih banyak kekacauan, dan dampaknya yang tersebar menyebabkan bebatuan pecah berkeping-keping. Muking mencibir dan melihat segala sesuatu di depannya dengan tatapan jijik, sudah takdirmu untuk mati di bawah jaring ilahiku. Mulailah. Melihat Dev masih tidak dapat melarikan diri dari jaring hitam, Tuan Istana Guanghan memerintahkan semua orang untuk memulai penyelamatan. Itu hanya jaring rusak, dan kamu masih ingin menyakitiku dengannya. Tepat ketika semua orang hendak mengambil tindakan, suara Dev tiba-tiba terdengar dari dalam jaring hitam. Kemudian cahaya kemasan menerobos kabut hitam, dan cahaya kemasan melesat langsung ke langit. Sosok Dev perlahan muncul dari jaring hitam. Seluruh tubuh Dev memancarkan cahaya kemasan, dan di sekitar Dev, sepertinya dia samar-samar melihat lonceng tergantung di tubuh Dev. Ini, Muking mengerutkan kening, terlihat sangat terkejut. Ketika Tuan Istana Guanghan dan yang lainnya melihat ini, mereka semua sangat gembira. Aku tidak percaya. Muking mengulurkan kedua telapak tangannya, dan pedang terbang di jaring hitam terbang menuju Dev seperti meteor. Klang, klang, klang. Pedang terbang menghantam sekeliling Dev, tapi semuanya terhalang oleh lonceng emas yang berkedip. Serangan Muking sama sekali tidak melukai Dev. Tapi telapak tangan Dev tiba-tiba menekan. Telapak tangan guntur. Sebuah telapak tangan besar muncul, dan di telapak tangan itu, ada kilat dan guntur. Telapak tangan petir dan sumber guntur dan kilat sangatlah kuat. Melihat ini, Muking melambaikan tangannya dan menggunakan jaring hitam untuk bergegas ke depan, mencoba memblokir telapak tangan Dev. Tapi telapak tangan guntur jatuh dari langit dan langsung menghancurkan jaring hitam itu. Luar biasa, Tuan Chen luar biasa. Teknik telapak tangan macam apa ini? Apakah itu telapak tangan Tuhan? Luar biasa. Di bawah telapak tangan ini, Muking bahkan lebih buruk dari semut. Banyak orang bersorak untuk Dev. Meskipun mereka semua telah menerima bantuan dari Dev, tetapi tidak banyak dari mereka yang benar-benar melihatnya melakukan serangan dengan seluruh kekuatannya. Banyak orang belum pernah melihat Dev menggunakan teknik mengerikan seperti itu. Ekspresi Muking menjadi serius untuk pertama kalinya. Menghadapi telapak guntur, dia merasakan tekanan dan ancaman. Kabut hitam memenuhi tubuh Muking lagi, dan dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Kabut hitam tak berujung itu mengeras menjadi kepalan besar dan meledak ke arah telapak tangan guntur Dev. Kali ini, terjadi tabrakan kekuatan dua orang. Dua rer, tinju dan cetakan telapak tangan bertabrakan dengan keras. Setelah suara besar itu, turbulensi terbang melintasi langit, dan retakan gelap langsung muncul di kehampaan. Semua orang di sekitar mereka merunduk ke belakang untuk menghindari cedera akibat dampak yang mengerikan. Ketika kejadian setelahnya selesai, Dev dan Muking saling berpandangan lagi. Gerakan ini sama-sama imbang, bersambung.